Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masriani Arsyad, NIM 24122060, kelas C, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Analisis Proses Bisnis, tugas 6. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis artikel ilmiah berkaitan dengan pengembangan proses sistem informasi menggunakan model waterfall, RAD, dan prototype. Baik, langsung saja pada judul artikel yang pertama, yaitu penerapan model waterfall pada sistem informasi beasiswa berbasis web. Seiring dengan perkembangan teknologi, STMIK Atmalutur ingin meningkatkan sistem pemberian beasiswanya agar lebih efisien dan mudah diakses oleh mahasiswa. Karena selama ini, informasi beasiswa belum tersebar luas dan tidak ada sistem yang membantu dalam proses pendaftaran dan pengelolaan beasiswa. Maka dari itu, solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah ini, yaitu dikembangkanlah beasiswa berbasis web dengan menggunakan sistem informasi. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa bisa lebih mudah mendaftar beasiswa secara online. Sistem ini juga membantu bagian kemahasiswaan dalam mengelola data beasiswa lebih rapi dan efisien. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk membangun sistem beasiswa ini yaitu yang pertama, metode pengembangan perangkat lunak, yaitu model waterfall. Metode model waterfall merupakan kerangka utama dalam sistem. Model ini dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhannya, desain sistemnya, coding sistemnya, pengujian sistemnya, hingga pemeliharaan sistemnya. Nah, pada gambar di bawah adalah langkah-langkah dalam model waterfall. Metode selanjutnya yaitu metode pemodelan perangkat lunak, yaitu UML atau Unified Modeling Language. Metode ini digunakan untuk membuat diagram yang menggambarkan bagaimana sistem ini bekerja. Diagram yang digunakan dalam sistem ini yaitu activity diagram, use case diagram, dan class diagram yang menggambarkan bagaimana proses bisnis dalam sistem, apa peran masing-masing pengguna, dan untuk mendesain struktur database dan hubungan antar data. Nah, berikut adalah class diagram. Adalah gambar dari diagram use case admin, diagram use case mahasiswa, dan diagram use case canaba. Selanjutnya, metode yang dilakukan yaitu metode pengujian perangkat lunak, yaitu dengan User Acceptance Test atau UAT. Pengujian ini dilakukan dengan meminta pengguna, yaitu mahasiswa dan admin, untuk mencoba sistem ini dan memberikan penilaian melalui kuesioner. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu memeriksa bobot skala linkernya, kemudian meminta 25 responden untuk mengisi kuesioner. Hasilnya, 84% pengguna menyatakan sistem ini sudah baik dan sesuai kebutuhan mereka. Artikel kedua berjudul Penerapan Model RAD dalam Sistem Administrasi Layanan TV Kabel Berbasis Web. PT Pangkal Pinang Vision adalah perusahaan yang menyediakan layanan TV kabel, baik saluran lokal maupun internasional. Perusahaan ini memiliki jaringan fiber optik, sehingga kualitas gambar lebih stabil dan jernih. Selain itu, mereka menawarkan layanan penagihan ke rumah pelanggan. Akan tetapi, dalam proses pendaftarannya masih manual, yaitu pelanggan harus menelpon dan didata dicatat di kertas. Dan pengaduan dan pemutusan layanannya masih melalui telepon juga, sehingga sering terjadi kesalahan, serta kesalahan dalam pencetakan tagihan dan kesulitan dalam penagihan, karena pelanggan tidak ada di rumah. Maka dari itu, perusahaan ini membutuhkan sistem administrasi berbasis web, agar data lebih rapi, layanannya lebih cepat, dan tidak ada lagi kesalahan dalam pencatatan. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu metode RAD atau Rapid Application Development.
Metode model RAD ini digunakan karena bisa mempercepat proses pembuatan aplikasi dengan lebih fleksibel. Dalam model ini menggunakan tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap perencanaan syarat-syarat, yaitu menganalisa kebutuhan dengan mencari masalah dan kebutuhan sistem, yaitu dengan menganalisis proses bisnis yang ada di perusahaan, mulai dari instalasi pelanggannya, penagihan bulanannya, pengaduan gangguan, hingga pemutusan layanan dan migrasi layanan. Tahap selanjutnya yaitu tahap workshop design, yaitu melakukan perancangan sistem untuk mengatasi permasalahan dan memberikan usulan rancangan sistem. Pada penelitian ini, rancangan sistem yang digunakan adalah use case diagram untuk memahami bagaimana admin, teknisi, dan pelanggan akan berinteraksi dengan sistem, serta merancang tampilan antarmuka berbasis web. Berikut adalah use case diagram adminnya, use case diagram teknisi, dan use case diagram pelanggan. Dan ini adalah rancangan antarmukanya. Yang pertama rancangan antarmuka login, rancangan antarmuka kelola data layanan, rancangan antarmuka kelola data instalasi, rancangan antarmuka kelola data tagihan, rancangan antarmuka kelola data tagihan, rancangan antarmuka pendaftaran instalasi. Tahap berikutnya yaitu tahap implementasi, yaitu mengembangkan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Kemudian, menguji sistem menggunakan black box testing untuk memastikan berjalan sesuai rencana. Ketiga, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Terpadu menggunakan model prototype. Di pesantren, pembayaran SPP adalah salah satu kegiatan administratif yang sangat penting. Biaya SPP digunakan untuk menunjang operasional pesantren. Namun, banyak pesantren masih menggunakan metode manual, seperti mencatat pembayaran di buku atau kartu SPP secara fisik, sehingga memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien, serta rentan terjadi kesalahan pencatatan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem pembayaran SPP berbasis web agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah model prototype. Model ini digunakan karena memungkinkan pengguna mencoba versi awal sistem sebelum sistem final dibuat. Dalam model ini, menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu communication, yaitu mendapatkan gambaran umum untuk sistem yang akan dibangun dengan cara tim pengembang berbicara dengan teller dan kepala teller untuk memahami kebutuhan mereka. Dari hasil pembicaraan itu, dilakukan lagi tahap penyusunan daftar fitur yang akan dibuat, yaitu fitur pencatatan otomatis, mencetak bukti pembayaran, dan menyediakan laporan keuangan yang telah ada. Tahap berikutnya yaitu quick plan, yaitu setelah melakukan wawancara, selanjutnya adalah pengerjaan fitur yang akan dibuat, dan kemudian sistem tersebut akan dibuat menjadi dua jenis, pengguna yaitu teller dan kepala teller sesuai dengan susunan fitur yang telah dibuat. Tahap yang ketiga yaitu modeling atau quick design, yaitu membuat rancangan sistem dalam bentuk diagram use case yang menjelaskan seluruh interaksi yang terjadi antara pengguna sistem dengan sistem. Kemudian menggunakan diagram aktivitas untuk menggambarkan aliran kendali secara sistematis langkah demi langkah yang berurut. Tahap berikutnya yaitu construction of prototype, yaitu mengembangkan versi awal sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, seperti lampiran formulir login, mulai dari user ID, password, dan label. Kemudian, dengan login tersebut, muncullah riwayat pembayaran SPP santri dan bukti pembayaran.
Selanjutnya yaitu tahapan deployment, delivery, dan feedback, yaitu sistem diuji coba dahulu oleh peneliti, kemudian baru diuji cobakan kepada teller dan kepala teller dengan menjalankan semua proses mulai dari login, pencatatan pembayaran, hingga pembuatan laporan. Misalkan jika ada kekurangan, sistem akan diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan secara penuh. Kesimpulan, perbedaan dari model waterfall, RAD, dan prototype sebagai berikut. Yang pertama, model waterfall. Metode pengembangan sistem bersifat linear dan terstruktur. Setiap tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika ada kesalahan, harus kembali ke tahap awal yang bisa memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Model RAD, model yang mengutamakan pengembangan dengan siklus yang lebih fleksibel. Model ini memungkinkan adanya perubahan selama proses pengembangan sehingga cocok untuk sistem yang berkembang cepat dan butuh penyesuaian. Model prototype. Model ini berfokus pada membuat versi awal atau prototipe dari sistem yang diuji oleh pengguna sebelum sistem final dikembangkan. Model ini membantu memahami kebutuhan pengguna lebih baik sebelum sistem penuh. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.